Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhajir. Saya dari Prodi Manajemen Informatika kelas 4B. Di sini saya akan membahas sedikit tentang peran mahasiswa dalam menghadapi Society 5.0. Oke, saya membawa tema membangun generasi inovatif dan adaptif di era digital. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Oke, yang pertama kita harus berkenalan terlebih dahulu dengan era Society 5.0. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi dan tujuan era digital ini, era baru ini. Oke, yang pertama adalah tentu saja definisinya. Era Society 5.0 adalah integritas teknologi digital dengan kehidupan manusia secara harmonis. Lalu tujuannya itu apa sih? Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara teknologi dan nilai kemanusiaan. Ya, sehingga teknologi hadir sebagai asisten yang membantu manusia, bukan sebaliknya, yang dimana manusia justru bergantung kepada teknologi itu sendiri. Jadi itu adalah tujuannya dan juga definisinya. Setelah kita mengetahui itu, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini kita akan membahas tentang peran mahasiswa itu sendiri. Di sini saya akan membawakan 3 poin saja, 3 poin apa saja peran mahasiswa itu. Yang pertama adalah agen perubahan, yang kedua penggerak literasi digital, dan yang terakhir inovator teknologi. Baik, mari kita bahas satu-satu poin tersebut. Yang pertama, agen perubahan. Oke. Penggerak perubahan sosial melalui ide-ide berbasis inovatif, berbasis teknologi untuk menciptakan dampak positif kepada lingkungan masyarakat, yang dimana mahasiswa diharuskan untuk menyumbangkan ide-ide kreatif mereka, ide-ide inovatif mereka yang berbasis dan dituangkan ke dalam sebuah karya, entah itu dalam teknologi dan sebagainya, untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Mungkin saja membuat sebuah sistem atau ide lain, ide-ide kreatif yang bisa memberikan dampak positif. Itu dari poin pertama. Lalu yang selanjutnya adalah penggerak literasi digital, yang dimana mahasiswa diharuskan berpikir kritis, dapat memilah mana yang berita hoax, ataupun berita yang benar-benar terjadi, dan juga dapat bertanggung jawab dalam bersosial media. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita tahu, di zaman yang serba modern ini, berita-berita dapat disebarkan dengan secara cepat, dapat disebarkan hanya dalam beberapa detik, sehingga banyak sekali hoax, banyak sekali isu, ataupun bahkan berita-berita yang tidak pasti bisa disebarkan secara singkat dan dapat membuat kekacauan di golongan masyarakat. Sehingga tugas mahasiswa di sini adalah berpikir kritis dengan berita-berita itu, berpikir kritis dengan informasi online itu, dan bisa memilah mana yang benar, mana yang cuma hoax. Sehingga mereka dapat membangun positif, membangun lingkungan positif di masyarakat maupun di lingkungan keluarga sendiri, dan melindungi orang-orang di sekitarnya dari berita-berita hoax itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu bertanggung jawab dalam bersosial media, karena di zaman digital ini semua jejak kita terekam di dunia digital, di sosial media. Dimanapun kalian mengupload foto, video, dan sebagainya, jejak kalian akan terekam di sosial media tersebut, sehingga kita ataupun sebagai mahasiswa diharuskan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan di dalam sosial media itu sendiri, ataupun dalam menjelajahi jaringan internet itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah inovator teknologi. Di sini mahasiswa ditekankan untuk menciptakan sebuah inovasi seperti aplikasi, website, sistem, dan banyak lain hal di dalam dunia digital agar dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Nah, itu adalah peran-peran mahasiswa. Oke, kita ke slide selanjutnya. Di sini ada tantangan yang akan dihadapi mahasiswa itu sendiri. Dan di sini saya pun akan membawakan 3 poin pentingnya. Yang pertama adalah disrupsi pekerjaan, yang kedua adalah penyebaran hoax yang masif, dan yang terakhir adalah ketergantungan pada teknologi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, disrupsi pekerjaan. Ya, di zaman modern ini, otomatisasi dan kecerdasan buatan sangat mengancam berbagai sektor pekerjaan, memaksa mahasiswa untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah, yang dimana sebagai mahasiswa itu diharuskan
diharuskan untuk beradaptasi, mengikuti perkembangan zaman dan mengupgrade skill untuk dunia kerja sekarang. Kita tidak boleh tertinggal zaman, kita harus terus upgrade kemampuan kita dan harus terus mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah penyebaran hoax yang masif. Seperti yang dibahas di slide sebelumnya, di zaman modern ini, berita-berita dapat disebarkan secara singkat. Dalam 1 menit, berita hoax mungkin sudah tersebar seluruh Indonesia. Dalam 2 menit mungkin sudah menjadi kericuhan, sudah menjadi sebuah kepanikan massal. Nah, disinilah salah satu tantangan mahasiswa yang dimana kita harus memilah. Kita harus secara cerdas memilah berita-berita tersebut karena di arus jaringan sosial yang sangat cepat ini, semua berita dapat disampaikan dengan sangat cepat. Dan hoax pun demikian rupa. Mereka dapat sampai di tangan kalian hanya dalam 1 menit setelah hoax itu dibuat. Lalu yang terakhir adalah ketergantungan pada teknologi. Seperti yang kita ketahui, di awal slide kita sudah memberikan tujuannya, lalu juga di sini dibahas kembali ketergantungan pada teknologi itu sendiri. Seharusnya teknologi adalah alat untuk membantu manusia menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, mengefisiensi waktu bagi para pekerja, bagi para masyarakat, dan banyak kalangan lainnya. Namun, ketika kita tidak dibekali dengan ilmu yang cukup, kita tidak dibekali dengan kemampuan yang baik, kita akan ketergantungan dengan teknologi, yang dimana ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kerusakan. Karena ketika teknologi itu tidak ada, kita akan bingung, dan ketergantungan ini pun bisa menjadi nilai minus terhadap skill kita sendiri. Jadi itu adalah tantangan-tantangan yang kita punya ataupun yang mahasiswa miliki di era society 5.0 ini. Baik, ke slide selanjutnya adalah solusinya. Tentu saja ketika kita sudah membahas dari awal dan kita sudah membuat rintangan, tentu saja kita akan ada solusinya. Di sini saya juga membawakan 3 solusi. Yang pertama adalah tingkatkan skill digital. Yang kedua adalah aktif dan bersertifikasi. Yang ketiga adalah kembangkan mindset adaptif. Baik, kita bahas lagi satu persatu. Yang pertama, tingkatkan skill digital. Seperti masalah di awal, pasar kerja di zaman sekarang membutuhkan orang-orang yang beradaptasi secara cepat dengan perkembangan zaman. Maka dari situ, mahasiswa diharuskan untuk selalu mengupgrade skillnya, mengupgrade skill digital mereka, mengupgrade skill-skill yang dibutuhkan di zaman sekarang. Ketika kita tidak bisa mengupgrade itu, maka kita akan tersingkirkan di dunia kerja. Kita akan tersingkirkan dari dunia pasar pekerjaan. Sehingga bagi orang-orang yang dapat beradaptasi dan selalu meningkatkan skillnya dalam dunia digital ini, mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki privilege, memiliki keuntungan di dunia kerja itu sendiri. Lalu yang kedua adalah aktif dan bersertifikasi. Tidak hanya adaptif dan mengandalkan skill, tentu saja harus ada pembuktian itu sendiri. Di mana kita sebagai mahasiswa bisa aktif dalam berorganisasi. Kenapa harus berorganisasi? Karena di organisasi kita bisa mendapatkan relasi yang banyak. Kita bisa berkenalan dengan orang-orang yang banyak. Mungkin dari struktur organisasi, alumni, atau mungkin bahkan pembina. Dari situ kita bisa mendapatkan nilai plus. Dan yang selanjutnya bersertifikat. Pintar saja tidak cukup, skill saja tidak cukup tanpa adanya pembuktian. Maka salah satu cara untuk membuktikannya adalah sertifikat. Kita bisa mengikuti workshop, lomba, ataupun seminar-seminar lainnya yang dimana mereka memberikan sertifikat sebagai tanda bahwasanya kita mengikuti acara-acara tersebut. Di sini adalah hal penting, poin penting bagi para mahasiswa, di mana inilah pembuktian bahwasanya kita memiliki skill yang dibutuhkan, bahwasanya kita masih bisa bersaing di zaman yang modern ini. Ketika kita tidak punya itu, maka kita tidak bisa membuktikannya. Tentu saja kita akan kalah dengan orang-orang yang bersosialisasi di dalam organisasi, yang dimana mereka telah menjalin hubungan erat di dalam struktur dengan alumni, bahkan dengan pembina. Dan kita juga akan kalah dengan orang-orang yang memiliki banyak sertifikat dan pembuktian bahwasanya dirinya itu layak untuk
bekerja, layak untuk menjadi nomor satu di dunia pekerjaan. Begitu. Jadi yang terakhir adalah kembangkan mindset adaptif. Baik, mindset termasuk hal yang paling penting. Di sini kita harus membangun pola pikir yang terbuka, fleksibel, dan siap terhadap perubahan. Jadilah kita sebagai inovator, sebagai orang-orang yang mengikuti perkembangan zaman, mengembangkan mindset yang adaptif, selalu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, selalu beradaptasi dengan teknologi baru, dan selalu terbuka dengan ilmu-ilmu baru. Jangan sampai kita tidak ingin membuka ide-ide kita terhadap teknologi baru. Dan tentu saja ketika kita tidak melakukan ini, kita akan tertinggal dengan orang-orang yang selalu terbuka dengan teknologi baru. Mereka ingin mempelajari teknologi baru, mereka selalu fleksibel dengan pembaharuan-pembaharuan teknologi. Tentu saja kita akan kalah. Tentu saja kita akan tertinggal oleh orang-orang yang bisa melakukan hal ini. Jadi itulah 3 poin solusi yang dapat dilakukan oleh para mahasiswa itu sendiri. Dan terakhir adalah kesimpulannya. Baik, dari apa yang telah kita bahas dari slide 1 hingga sekarang, kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah mahasiswa sebagai agen inovator, ya, agen perubahan, inovator, dan juga menjaga keseimbangan sosial. Peran mahasiswa sendiri adalah dapat menjaga lingkungan digital mereka seperti sosial media, di masyarakat, dan sebagainya. Lalu kita harus terus belajar karena ya tanpa ilmu kita tidak bisa menjadi apa-apa, dan terus berkreasi. Jangan mudah puas dengan apa yang telah kalian capai. Kalian harus terus berkreasi. Jangan pernah puas ketika kalian berhasil karena masih ada keberhasilan lain yang menunggu. Lalu berkontribusi aktif. Jangan malas untuk berkontribusi karena sebenarnya ketika kita berkontribusi itu tidak hanya berdampak kepada masyarakat namun juga berdampak pada kehidupan kita. Nah, dari sini poin pentingnya adalah kita harus tetap melangkah, kita harus tetap adaptif, kita harus tetap belajar dan terus open mindset. Jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah menganggap teknologi baru sebagai ancaman, tapi anggaplah teknologi baru sebagai kawan, sebagai alat, sebagai sebuah nilai tambah untuk kalian. Dan ingat, selalu berhati-hati dalam bersosial media, dalam membaca berita, dan juga menyebarkan informasi-informasi lewat jejaring digital. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ada lebihnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Muhajir. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.